ada video Ustadz Adi Hidayat, maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Maryam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pohon korma, tusakit alaiki rutaban jania, gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput, sedangkan bulan 12 rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di palang salib dibantah Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masehi, tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian, oke. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tentang masalah tahun baru, apakah 1 Januari itu bersih, tidak ada hubung kait dengan agama? Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi, seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia Kaisar Julian, maka disebut Julian kalender. Lalu kemudian Julian kalender dibawa ke Vatikan, dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta Paus Vatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sendripura itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Yogyakarta pakai kalender Saka, karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan, tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menahu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa alaihissalam, dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang tak ada terkait dengan akidah. Nah, ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2000 ekor. Nah, oleh sebab itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid, tanggal 31 malam tanggal 1 setiap masjid semuanya buat kajian, iktikaf, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isya tidur.
Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz. Biasa malam kalau nggak bisa tidur, habis isya makan Antimo 2. Nguap tidur langsung. Itu saja. Adapun nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Enggak. Saya berangkat 28-29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa bosan, tak apa-apa, asal istri orang yang kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustadz-ustadz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustadz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan?
sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur.